Shalom IFJF Padang, selamat datang kembali di quarterly recap yang berisikan seluruh aktivitas dan inisiatif yang Rumah Kita IFJF Padang sedang membangun dan kerjakan selama sepanjang kuartal 3 di 2024 ini, selama bulan Juli dan September. Di bulan 10 ini kita memasuki tema global dan bulanan baru, yaitu plug-in atau terhubung. Saya berdoa dan berharap kita semua masih terhubung dan terkoneksi terus dengan Tuhan, karena di Amsal 8 ayat 17 berkata, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan kehendakku." Ada begitu banyak hal yang kita kerjakan selama 3 bulan ini. Yang pertama dimulai dari mission dan outreach. Di bulan Juli kemarin kita mengadakan Summer Mission, di mana ada sekitar 20-an teman-teman kita dari seluruh Indonesia dan 2 dari luar negeri. Berikut juga dengan beberapa panitia lokal dari Padang melakukan pelayanan misi dalam bentuk kegiatan kerohanian dan sosial di Kepulauan Mentawai dan Padang. Di Mentawai sendiri kita melakukan pelayanan misi ke 3 tempat, yaitu Tua Pejat, Sot Boyak, dan PP. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kita melakukan KKR umum, dihadiri lebih daripada 1.000 orang. Kita juga melakukan pengobatan gratis dengan bekerja sama dengan 5 dokter lokal yang ada di Kepulauan Mentawai, memberkati masyarakat lokal yang ada di sana yang terbatas secara fasilitas kesehatan. Kita juga melakukan pasar murah ya, dengan menjual baju-baju yang masih layak pakai, dan seluruh hasil itu juga diberikan langsung kepada gereja lokal yang ada di tempat tersebut. Kita juga melakukan seminar penyuluhan pertanian untuk memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada petani-petani yang ada di masing-masing daerah untuk program pertanian mereka ke depannya. Selain daripada itu, kita juga melakukan seminar pembangunan karakter yang dilakukan di beberapa SMP dan SMA yang ada. Pembagian sembako juga yang diprioritaskan untuk kakak dengan lansia, dan juga kita melakukan pelayanan kids dan juga melakukan rumah balon. Nah, di Padang sendiri, tim Summer Mission bersama dengan panitia lokal melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, pelayanan di 2 ibadah Super Sunday dan juga ibadah kids di IFJF Padang. Selain daripada itu juga melakukan KKR pemuda, dengan kita juga mengundang beberapa teman-teman relasi kita dari gereja-gereja lain yang ada di Padang. Berikut itu juga melakukan pelayanan lansia di Panti Jompo Wisma Cinta Kasih, di mana kita menghibur untuk lansia yang ada di situ dan melakukan make up dan foto juga untuk keperluan mereka. Berikutnya juga kita melakukan pemasangan lampu mimbar baru. Kita mau mengucapkan terima kasih juga dengan tim Summer Mission memberikan arahan dan bantuan untuk mengembangkan operasional yang ada di tempat ini. Terakhir, kami dari IFJF Padang mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang terlibat di Summer Mission, dan nantikan juga jemaat Tuhan untuk update-update berikutnya untuk inisiatif yang akan kita lakukan untuk pengembangan yang ada di Kepulauan Mentawai, terutama dalam bentuk edukasi. Yang kedua, dari building dan maintenance, selaras dengan visi 3P. Yang pertama, yaitu pembangunan ulang. Selain kerohanian kita yang perlu kita bangunkan kembali, kita juga melakukan berbagai kegiatan pembangunan ulang atau renovasi secara fisik. Seperti yang terjadi di Padang, ada beberapa. Kita melakukan renovasi atap lantai 1, atap lantai 3, toilet lantai 1, perbaikan plafon, perapian backstage lantai 1, dan juga perbaikan keramik gedung ibadah lantai 1 seperti yang Anda lihat di layar Anda sendiri. Dan di Tua Pejat sendiri ada 2 hal yang kita lakukan dalam bentuk pembangunan ulang. Yang pertama, kita melakukan pembangunan ulang untuk pastori baru yang ada di Tua Pejat yang dilakukan di kilometer 4. Dan juga untuk pembangunan gedung baru untuk kids atau sekolah minggu yang ada di sana, berkolaborasi juga dengan tim Summer Mission di Kepulauan Tua Pejat. Yang ketiga, dari production dan special service. Seperti yang barusan kita sudah rayakan sama-sama, kita melakukan anniversary atau ulang tahun gereja kita yang ke-35. Sungguh suatu momen yang luar biasa, di mana kita juga dilayani oleh Ketua DPW Sumatera, Pastor Erna Iskandar. Kami mau berterima kasih senantiasa buat pelayanan beliau. Kedatangan beliau juga bertepatan dengan pengangkatan 2 pendeta muda kita, Pendeta Yap Hogi dan Pendeta Victor Effendi juga. Selamat melayani untuk kedua pendeta muda yang ada. Di anniversary ini kita juga melakukan launching untuk
original song pertama kita perdana selama 35 tahun berdirinya AFJ Padang. Harapan kami lagu ini bukan hanya sebuah lagu, tetapi juga ini memacu dan mendorong kita semua yang ada di tempat ini di AFJ Padang untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk membangun kembali rumah Tuhan yang ada di tempat ini. Apabila Anda belum mendengarkan lagunya, Anda bisa cek di YouTube AFJ Padang dengan lagu judulnya Seirama Denganmu. Kita juga mengapresiasi semua volunteers yang terlibat di dalam persiapan anniversary ini, mulai dari volunteers dari tim yang melakukan tarian performance yang spesial ya, tim juga yang menyiapkan untuk setiap persiapan properti dekor, dan juga semua volunteers yang terlibat baik di lantai 1 dan di lantai 2 selama anniversary ini berlangsung juga. Yang kedua, kita juga melakukan training sound dengan Bang Leo Simamarta dari AFJF Jakarta dari tanggal 26 sampai tanggal 30 September. Nah, tujuan kita juga ini adalah untuk memperlengkapi semua tim sound dan volunteers yang ada untuk bisa melakukan namanya routing dan balancing untuk mixer sound kita, dan harapan kita akan ada perkembangan-perkembangan yang baik yang bisa terjadi di pelayanan sound kita sendiri. Yang keempat, dari discipleship dan equipping, ada 8 hal yang kita kerjakan selama bulan Juli dan bulan September ini. Yang pertama, pemuritan, one-to-one, dan visitasi berjalan terus. Saya sungguh bersyukur dan mau berterima kasih buat semua daripada kita yang sudah dengan setia menabur dan melakukan pemuritan dan visitasi senantiasa. Dan saya mau mengajak semua daripada kita, apabila Anda belum terlibat, untuk terlibat dalam pemuritan dan juga melakukan visitasi. Yang kedua, dari kelas Discipleship Journey kita mengadakan kelas camp, di mana semua partisipan yang terlibat akan belajar mengenai keselamatan, mengenai baptisan air, baptisan Roh Kudus. Pentingnya berada dalam suatu komunitas kecil yang namanya iCare, mengapa kita semua perlu terlibat dalam rumah Tuhan dan pelayanan dikerjakan dan menjadi bagian sebagai covenant member dari AFJ Padang sendiri. Terima kasih juga untuk semua fasilitator dan pengajar yang sudah terlibat dalam kelas camp. Yang ketiga, baptisan air. Saya mau mengucapkan sekali lagi untuk 3 teman kita, Josh, Steven, dan Melissa, yang sudah memberikan diri untuk dibaptis air. Yang keempat, dari kelas penginjilan, salah satu respon kita dari Visi 3P, yaitu penginjilan untuk penjangkauan, kita memperlengkapi leaders yang ada di TYC untuk melakukan beberapa kelas penginjilan yang dilakukan oleh teman kita, Saudara Wayne. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Wayne yang sudah memberikan waktunya untuk memperlengkapi semua leaders yang ada untuk lebih bisa lagi melakukan penjangkauan dan penginjilan. Yang kelima, dari Departemen Doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi saya sungguh percaya selain kita perlu berdoa secara personal, penting untuk kita berdoa secara bersama-sama atau secara corporate. Kita sudah melakukan terus-menerus panjang tahun ini dan juga dilakukan di 3 bulan ini. Jadi saya mau mengajak Anda semua, apabila Anda belum bisa hadir dalam doa bersama-sama, ada 2 opsi yang Anda bisa hadiri. Yang pertama, Anda bisa menghadiri doa malam di setiap Selasa jam 7 malam, dan juga Anda bisa menghadiri doa Next Gen di setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore. Selain daripada itu, apabila Anda rindu berdoa, Anda bisa memakai menara doa yang ada di lantai 2 juga. Yang keenam, ada beberapa partisipan dan leaders juga yang ikut di IFGF dan Regional Conference yang ada di Bandung di bulan Juli kemarin, di mana kita diperlengkapi dan disegarkan kembali untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dengan tema tahunan kita, yaitu Alive in Calling, dan juga mempersiapkan kita semua untuk tema tahunan di tahun depan, yaitu Alive in Culture atau hidup dalam budaya. Yang ketujuh, kita juga merayakan pemberkatan pernikahan kudus untuk saudara dan saudari tercinta kita, Titus dan Yosi. Selamat kembali untuk kedua pasangan mempelai yang baru, dan kiranya pernikahannya bisa membawa berkat untuk banyak orang. Yang kedelapan, dedikasi anak kita juga melakukan. Selamat untuk Nathan dan Mikael dan kedua orang tua yang ada. Kami percaya dan kami berdoa kiranya Nathan dan Mikael sama seperti Samuel bisa tumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Yang kelima, dari Departemen Next Gen atau dari Kids sampai College, ada beberapa hal yang kita lakukan selama periode 3 bulan ini. Yang pertama, kita melakukan welcoming party
untuk mahasiswa-mahasiswi baru, di mana kita memperlengkapi mereka dengan transisi yang mereka sedang hadapi beranjak dari bangku SMA masuk ke bangku kuliah. Kita juga menginformasikan akan pentingnya untuk mereka mempunyai suatu perencanaan yang baik selama 4 tahun mereka berkuliah, dan juga memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai gereja IFJF dan nilai-nilai dan misi yang dipercayai oleh IFJF sendiri. Yang kedua, dari iCare on Stage, dan kita juga melakukan Generation Day, di mana melalui kedua aktivitas event ini kita mau memberikan platform, kesempatan untuk setiap iCare dan generasi-generasi muda untuk bisa terlibat mengambil dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Karena kita percaya kita harus mempersiapkan untuk generasi-generasi muda kita dari sejak dini. The future is bright. Saya juga memberikan special mention buat teman-teman yang terlibat untuk pelayanan pertama kali di iCare on Stage dan di Generation Day juga. Jadi maju terus dan terus kembangkan diri teman-teman yang ada. Yang ketiga, kita juga melakukan iCare Dinner dari Departemen College ya, di mana kita mengajak untuk setiap iCare berfellowship bersama-sama, memberikan beberapa penampilan dan memberikan penyuluhan kepada teman-teman yang belum punya iCare. Apa itu iCare? Kenapa penting berada dalam komunitas kecil? Dan mengajak mereka untuk bergabung di dalam iCare juga. Yang keempat, special event untuk kemerdekaan, di mana masing-masing dari kids, dari TY, dari college mengadakan berbagai macam kegiatan khusus dan kegiatan-kegiatan outdoor juga yang pastinya seru-seru juga. Yang keenam, others atau kegiatan-kegiatan kita lainnya. Yang pertama ada What's On. What's On itu adalah berisikan semua aktivitas-aktivitas yang berjalan di IFJF Padang selama di bulan tersebut. Anda bisa melihat What's On melalui dua platform. Yang pertama via online, yang kita akan selalu posting di Instagram IFJF Padang. Yang kedua secara offline, di mana Anda bisa melihat untuk tempelan What's On di parkiran lantai 1 dan juga di tangga lantai 2. Itu berisikan semua aktivitas yang kita jalankan di bulan tersebut. Dan saya juga mau mengajak, di What's On juga ada tertera apabila Anda rindu untuk tergabung di dalam pelayanan, Anda bisa meng-scan barcode yang tertera di What's On, atau bisa langsung berkoordinir dengan Saudara Marco atau Saudara Yefron. Yang kedua, setiap tahun di bulan September kita memulai yang namanya persiapan API atau Anggaran Perencanaan IFJF di 2025. Nah, kita biasanya melakukan evaluasi untuk segala macam budget dan inisiatif yang dilakukan di 2024, dan kita melakukan berbagai macam planning untuk setiap departemen dan aktivitas yang akan dilakukan di 2025. Saya mau meminta doa dan support daripada kita semua untuk kita selaras kita melakukan planning selama 2025 untuk tahun depan. Yang ketiga, kegiatan PAK, pelajaran agama Kristen juga masih berlangsung terus. Apabila Anda mempunyai anak-anak yang di sekolahnya dari SD sampai SMA tidak mendapatkan pelajaran agama Kristen, Anda bisa mendaftarkan untuk anak Anda bisa mendapatkan pelajaran agama Kristen dengan Saudari Yuliana Farasi. Yang keempat, kegiatan olahraga berlangsung terus ya. Untuk badminton dan pingpong Anda bisa menghubungi Saudara Titus, dan untuk futsal Anda bisa menghubungi Saudara Banu. Saya mau ajak, tidak cuma secara kerohanian kita saja yang segar dan bugar, tapi juga secara fisik kita bisa berolahraga bersama-sama supaya fisik kita bisa segar dan bugar juga. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober, dan sebentar lagi kita sudah mohon di penghujung 2024. Jadi mari jemaat Tuhan IFJF Padang kita bersama-sama bersiap-siap mengakhiri sisa kuartal 2024 ini dengan penuh semangat, dengan antisipasi, dan dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Let's finish this year strong. Sampai jumpa di kuartal recap berikutnya. Salam 3P dan salam Alive in Calling.